Halo kawan-kawan, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sudah klik video ini. Bakaro Movie akan membahas lanjutan alur cerita sebuah drama Korea, Squid Game. Episode kedua film ini diberi judul Neraka. Scene dimulai dengan panitia yang sibuk membersihkan jenazah 255 peserta yang tereliminasi. Mayat mereka dikremasi untuk menghilangkan jejak di arena permainan tersebut. 201 pemain yang tersisa dikumpulkan kembali ke kamar. Tampak Gi-hun yang mengucapkan terima kasih kepada Sang-woo dan Ali yang telah menolongnya selamat dari maut. Panitia mengumumkan hasil game pertama. Para peserta terlihat sangat ketakutan setelah menyaksikan kematian yang terjadi. Mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan itu dengan melakukan voting. Panitia mengingatkan bahwa hadiah uang yang telah terkumpul sebesar 25 miliar won. Hadiah itu bertambah dengan jumlah para peserta yang telah gugur. Jika mereka memilih untuk berhenti dari game itu, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi goyah. Voting akhirnya dimulai dari peserta terakhir sampai pada peserta pertama. Suara setuju dan tidak setuju kejar-mengejar. Ada peserta yang marah karena masih banyak peserta lain yang ingin melanjutkan permainan. Namun pada akhirnya dengan hanya selisih 1 suara saja, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan itu. Setelah kesepakatan itu, para peserta dipulangkan kembali ke daerah asal. Mereka diturunkan di tempat berbeda dengan tangan dan kaki terikat. Mata mereka pun ditutup agar tidak mengetahui arah ke arena permainan itu. Sang-woo dan Ali Abdul diturunkan di tengah kota Seoul. Setelah menikmati ramyeon, Ali yang tidak memiliki uang sepeser pun berencana untuk berjalan kaki ke Ansan sejauh 30 km. Sang-woo yang iba kepadanya memberikan ongkos bus 1 lembar 10.000 won kepada Ali. Keesokan harinya Gi-hun memutuskan untuk ke kantor polisi. Ia melaporkan sindikat game mematikan yang ia ikuti. Ia menceritakan seluruh kejadian sejak awal ia dibawa hingga ia dipulangkan. Polisi yang mendengar ceritanya hanya tertawa. Gi-hun lalu memberikan tiket game yang ia dapat dari pria misterius sebelumnya. Di tiket itu tertera sebuah nomor telepon. Saat polisi menghubungi nomor tersebut, hanya ada seorang wanita biasa yang menjawab. Hal itu membuat polisi menganggap Gi-hun telah gila. Tak lama datang seorang polisi bernama Junho. Ia merasa tertarik dengan tiket yang dibawa oleh Gi-hun. Setelah dianggap gila oleh polisi, Gi-hun kembali ke rumah dan tidak menemui ibunya. Pihak rumah sakit menelponnya. Ternyata ibunya kini dirawat di rumah sakit karena menderita diabetes akut. Dokter menyarankan kepada Gi-hun untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih pulang karena tidak sanggup membayar biaya pengobatannya. Hal itu membuat Gi-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Scene berpindah kepada polisi Junho yang sedang mencari kakaknya yang hilang bak di telan bumi. Junho menelpon kerabatnya serta mencek langsung ke kos tempat ia tinggal selama ini. Ibu kos membuka kamar kos kakaknya dan memintanya membereskan kamar itu supaya tagihan kos tidak membengkak. Di dalam kamar kos kakaknya, Junho menemukan tiket yang persis sama dengan yang dimiliki Gi-hun. Scene berpindah ke Sae-byok yang sedang menemui adiknya. Adiknya menagih janji Sae-byok yang akan membawa ibunya pulang kembali ke rumah dan tinggal bersama lagi. Sekali lagi ia berjanji kepada adiknya bahwa ia pasti akan menepati janjinya pada tahun depan. Keesokan harinya Junho meminta identitas Gi-hun. Kepada para polisi yang menerima laporannya, Junho sepertinya mendapat sesuatu yang janggal dari permainan itu.
Junho merasa bahwa kakaknya ada di tempat game itu. Ali juga mengunjungi pabrik tempat kerjanya. Ia langsung menemui atasannya dan menagih upah yang harusnya ia bayar selama Ali bekerja di sana. Namun atasannya beralasan bahwa ia tak memiliki uang sepeser pun. Ali terus mendesaknya, tetapi mantan majikannya itu malah pergi meninggalkannya. Perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Tanpa sengaja tangan mantan bosnya itu masuk ke penggilingan mesin. Hal itu membuat Ali ketakutan. Ali pun mengambil uang atasannya yang jatuh dan langsung kabur secepatnya. Sang-woo juga memiliki masalah yang menimpa hidupnya. Di toko, ibunya didatangi 2 orang polisi. Mereka datang dan meminta penjelasan tentang keberadaan Sang-woo. Polisi itu menjelaskan bahwa Sang-woo melakukan penggelapan dana, pemalsuan dokumen pribadi dan pelanggaran undang-undang tentang tindak pidana keuangan. Ibunya tidak percaya tentang apa yang dilakukan oleh anaknya. Sang-woo merasa frustasi dengan masalahnya yang dihadapinya. Ia hanya bisa pasrah sambil merendam diri di kamar mandi. Tiba-tiba saja terdengar bel yang terus-terusan berbunyi. Sang-woo sampai di depan pintu rumahnya. Ia terkejut dan mendapatkan sebuah kartu yang pernah diberikan kepadanya, yaitu kartu untuk melakukan permainan mematikan itu. Tak berbeda dengan Sang-woo, Gi-hun pun hanya bisa meratapi nasibnya. Ia kemudian memutuskan untuk minum-minum di depan sebuah minimarket. Secara kebetulan ia berjumpa dengan si kakek tua, Oh Il-nam. Dalam obrolan itu si kakek berujar bahwa ia akan kembali ke permainan gila tersebut. Hidupnya yang tidak lama lagi karena kanker otak yang dideritanya. Daripada menunggu hari kematiannya, si kakek memutuskan untuk mengikuti game tersebut. Si kakek juga mengatakan bahwa benar apa yang dikatakan orang-orang dan staf di permainan itu. Kehidupan di luar sini lebih tersiksa dibandingkan di dalam arena game. Scene berpindah kepada Gi-hun, yang nekat meminjam uang kepada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapat malah hinaan dari suami baru mantan istrinya itu. 우리 엄마가 그래도 너한테는 그 사람한테 좀 미쳤어? 가. 애들 아빠 올 시간 됐어. 가. Bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar laki itu. Kini Gi-hun sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam game itu. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Gi-hun dan peserta yang lain tertarik untuk kembali masuk ke arena game. Pada malam harinya mereka semua berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut game tersebut. Namun kini mereka merasa lebih siap karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dengan berangkatnya rombongan ke lokasi game, film Squid Game episode kedua pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.